Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kemurahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku, hari ini yang kita bahas adalah materi bab 2 tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita percaya pada Allah. Ingat rukun iman ada 6. Dulu kita sudah membahas rukun iman ada 6. Jadi yang hari ini kita bahas adalah iman kepada Allah. Yang pertama adalah Allah Maha Pencipta. Ya. Allah Maha Pencipta artinya Allah adalah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita manusia. Manusia, alam, bumi, hewan, tumbuhan, Allah yang menciptakan. Enggak Pak, saya yang menanam. Iya, tidak akan tumbuh tanaman yang kamu tanam tanpa izin dari Allah. Ya, jadi meskipun kamu yang menanam, tetap Allah Maha Pencipta. Karena tidak ada izin Allah, tumbuhan yang kamu tanam tidak akan tumbuh. Jadi di sini Allah Maha Pencipta. Jadi huwalladzina khalaqalakum fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jadi Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah untuk kehidupan manusia. Tapi jangan serta-merta, wah ini punya saya korupsi. Enggak, bukan. Bukan itu artinya. Bukan untuk dikuasai oleh manusia. Jadi Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Tapi bukan untuk individu. Untuk kesejahteraan, untuk kelangsungan hidup, untuk kehidupan. Nah, yang pertama Allah Maha Pencipta ini adalah yang menciptakan kita dan alam serta lingkungan sekitar kita. Makanya kita wajib merawat lingkungan kita. Sekolah kita sekolah adiwiyata, dalam artian sekolah kita harus merawat kelangsungan hidup lingkungan kita. Merawat tanaman, merawat binatang, merawat lingkungan, kebersihan, dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab kita sebagai manusia karena sudah diciptakan oleh Allah dan lingkungan kita untuk manusia. Kita harus merawatnya demi kelangsungan hidup kita. Yang kedua adalah Allah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Jadi Allah itu hanya satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Tidak ada zat yang lain yang berhak kita sembah selain Allah. Ini Ilahinnas dalam surat An-Nas itu Ilahinnas. Dialah tempat kita menyembah atau Ilahinnas, sesembahan manusia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak kita sembah. Jadi Allah itu Maha Tunggal yang berhak kita sembah, yang menciptakan alam semesta ini. Gitu ya. Jadi Allah itu ahadun, satu. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Jadi selain Allah Maha Pencipta, Allah Maha Tunggal. Yang menciptakan alam seisinya ini, itu adalah Allah. Nah, alam diciptakan untuk apa? Untuk manusia, untuk kehidupan manusia. Kita bisa bayangkan ketika Allah menciptakan alam dunia seisinya satu. Yang hidup di sana adalah Adam dan Hawa. Kita bisa membayangkan betapa kayanya. Karena memiliki alam dunia seisinya. Hanya milik berdua, Adam dan Hawa. Jangan disamakan dengan anak-anak sekarang, dunia milik berdua, salah. Dunia milik bersama. Jadi kita harus merawat, kita harus memberlakukan kelangsungan hidupnya, keseimbangan biar alam ini awet. Tahan lama, tidak cepat rusak. Nah, setelah kita beriman kepada Allah bahwa Allah pencipta alam semesta dan Allah adalah satu-satunya yang berhak kita sembah, kita akan mengenal Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99 ya.
yang hari ini kita pelajari adalah Al-Bashir. Al-Bashir artinya maha melihat. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi, Allah melihatnya. Enggak Pak, saya sembunyi. Kemarin saya puasa Pak, mokel. Saya di dalam kamar, tidak ada yang tahu. Allah tahu. Gitu ya. Jangan berbohong. Allah Al-Bashir, maha mengetahui. Apapun yang kamu lakukan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Jangankan yang kamu lakukan, yang kamu pikirkan, Allah tahu. Iya kan? Kamu berpikir tentang Allah kan sekarang. Nah, Allah tahu bahwa Allah juga mengerti apa yang ada dalam pikiran manusia. Pikiran, hati. Hati itu manah. Manah itu ya perasaan lah. Kalau hati dalam artian organ adalah liver. Kalau orang sakit liver berarti sakit hati, Pak. Ya, sakit hati. Yang sakit hati dalam hal ini organnya, bukan hati dalam hal perasaan. Nah, ini Allah Al-Bashir, maha mengetahui. Makanya hati-hati. Kamu menyembah Allah hanya satu, Allah maha pencipta. Kalau kamu bilang, ada Tuhan selain Allah, ingat, hati-hati, di pikiran pun Allah tahu bahwa kamu menyekutukan Dia. Yang kedua, Al-Adil, Al-Adli. Al-Adil artinya Allah maha adil. Kalau kamu masih pilih kasih sama temanmu, Allah tidak. Allah adil dengan siapapun. Loh, Pak, kok itu orang yang gak pernah sholat, hidupnya enak, Pak? Contohnya orang kafir, kok mereka kaya, Pak? Ingat, Allah maha adil, tapi Allah juga maha rohman dan rohim, maha pengasih dan maha penyayang. Yang diberikan kepada mereka adalah maha pengasihnya. Jadi gitu. Nah, yang ketiga Al-Azim. Al-Azim itu artinya Allah maha agung. Agung itu luar biasa besar. Jadi Al-Bashir maha melihat, Al-Adil maha adil, Al-Azim maha agung. Jadi Allah itu maha agung, segala sesuatu tunduk dan bergantung kepadanya. Tidak ada yang tidak bergantung kepada Allah. Saya Pak bergantung pada mama dan papa. Nggak ngasih duit, hampa Pak hidup saya. Nggak ngasih uang jajan, hampa. Nggak. Ingat, Allah masih memberikan rezekinya kepada yang lain. Ingat, rezeki bukan hanya uang. Mamamu udah masak, rezeki buat kamu. Itu termasuk dari keagungan Allah. Jadi kamu tergantung kepada Allah melalui orang tua. Kan begitu. Gitu ya. Hari ini tentang Allah Maha Pencipta. Allah yang satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Dan 3 asma'ul husnanya Allah. Al-Bashir maha melihat, Al-Adil maha adil, dan Al-Azim maha agung. Pelajari. Di LKS ada, di buku paket ada, pelajari itu semua, ya. Minggu depan kita lanjutkan tentang iman kepada Rasulullah. Semoga minggu depan kita bisa belajar tatap muka ya. Sampai ketemu nanti di kelas. Tapi tetap nanti akan saya buatkan video untuk yang jadwal waktu itu daring dari rumah. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, senantiasa pakai masker, jaga jarak. Mari bersama kita putus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.